Tim kita terdiri dari Putri Valadadiva Awalia, Amelia Amanda, dan juga Erliza Febriani. Batch manufacturing sendiri merupakan produksi dalam jumlah sedang yang tidak cukup besar untuk mass production, tapi juga nggak cukup kecil untuk job shop production, yang diproses dalam batch-batch yang terpisah dan menggunakan sumber daya yang sama. Batch manufacturing ini produksinya terdiri dari dua, yang pertama processing shop dan juga assembly shop. Processing shop ini untuk produksi komponennya, kalau assembly shop ini untuk perakitannya. Nah, contoh produknya ini misalnya company yang mengeluarkan produk minuman dengan berbagai macam jenis rasa, lalu ada alat-alat elektronik ataupun beberapa alat dapur yang memiliki ukuran berbeda-beda. Fokus dari paper ini yaitu untuk mengoptimasi distribusi beban kerja pada jadwal just-in-time di level pemrosesan, dan modelnya menekankan pentingnya strategi lembur untuk mencapai jadwal just-in-time dan mempertahankan sifat just-in-time-nya di setiap level. Serta masalah yang dibahas di paper ini yaitu untuk mengatasi sequencing tradisional yang berfokus pada pengaruh aturan sequencing seperti SPT, FCFS, dan late terhadap kinerja dan mengeksplorasi skema produksi 2 tahap dengan penjadwalan berbasis waktu. Sebelum kita masuk ke pemodelan, berikut merupakan teori awalan yang disampaikan pada paper ini. Yang pertama, keputusan ukuran batch ini sangat penting dan ukuran lot dan waktu setup mempengaruhi efisiensi produksi. Dan pengurangan ukuran batch ini dapat mempengaruhi lead time dan juga inventory. Nah, sedangkan pengurangan setup time itu merupakan masalah teknis, bukan merupakan penjadwalan. Dan ukuran batch hanya akan diubah saat ada peningkatan yang signifikan dalam waktu setupnya. Yang ketiga, pengurangan ukuran batch ini hanya akan efisien jika dikombinasikan dengan pengurangan waktu atau biaya setup. Serta modelnya dimulai dari ukuran batch yang sesuai dengan biaya dan waktu setup, dan perencanaan produksinya harus merancang jadwal produksi batch dengan just in time, menghindari keterlambatan atau biaya yang tidak perlu. Berikut merupakan asumsi yang ditetapkan pada paper ini. Yang pertama, waktunya discrete. Lalu, tingkat permintaannya konstan agar implikasi pada sistem JIT-nya lebih jelas. Lalu, ukuran batch-nya tetap. Dan terakhir, kapasitas desain untuk setiap sumber dayanya dapat dilanggar sesuai dengan kebutuhan dalam perencanaan kapasitas atau CRP untuk menerapkan jadwal just-in-time. Pada paper ini terdapat dua pendekatan optimasi. Nah, berdasarkan asumsi-asumsi yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut merupakan salah satu pendekatan optimasi, yaitu kriteria utama, yang mana kriteria utama ini adalah model 1. Nah, di sini terdapat model linear yang menjadi model utama. Model utama ini tuh bertujuan untuk mengoptimalkan biaya penyimpanan dengan memastikan bahwa produksi tidak terlambat. Uh, Pada kriteria utama, jadwal optimal untuk model 1 ini memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama ada just-in-time schedule, yang kedua ada cyclical schedule, yang ketiga ada fixed setup cost over horizon, dan yang terakhir ada inadequate design capacity. Nah, untuk just-in-time schedule sendiri adalah dipenuhi ketika produksi terjadi hanya ketika diperlukan untuk menghindari kekurangan. Nah, untuk cyclical schedule sendiri itu jadwal siklik ini tuh merupakan hasil dari tingkat permintaan konstan dan ukuran kelompok yang telah ditetapkan uh, Nah, kemudian untuk fixed setup cost horizon sendiri adalah persamaan yang menunjukkan bahwa biaya persiapan total selama the shop horizonnya itu konstan. Dan yang terakhir ada inadequate design capacity, yang mana kapasitas desain berdasarkan permintaan toko perakitan itu tidak memadai untuk permintaan JIT dalam manufaktur. Baik, setelah tadi dijelaskan mengenai kriteria utama, nah berikut merupakan kriteria sekunder, yang mana pada kriteria sekunder ini menggunakan model 2, yang mana model 2 ini bertujuan untuk meratakan beban kerja dan penggunaan kapasitas tanpa mengorbankan kinerja kriteria utama. Jadi kalau yang tadi model 1 tadi itu lebih fokus ke biaya, kalau yang model 2 ini lebih ke meratakan beban kerja. Nah, di sini kalau tadi ada empat sifat. Nah, kalau di model 2 ini ada dua yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada capacity requirement planning sama capacity planning. Nah, untuk capacity requirement planning ini tuh ada sangkut pautnya dengan minimasi biaya. Nah, sedangkan untuk capacity planning yaitu menemukan himpunan
bantalan. Nah, pada paper ini tuh menekankan perlunya berhati-hati dalam mengelola kapasitas berlebihan pada periode beban rendah untuk menghindari penumpukan stok dan pelanggaran properti just in time. Berdasarkan model matematis 1, kita dapat mengoptimasi untuk menentukan jadwal yang optimal dengan menggunakan Y-vektor penjadwalan just in time dengan binary 0 atau 1. Optimasi ini untuk menyesuaikan stok awal dengan biaya yang rendah dan meningkatkan distribusi beban kerja menggunakan metode CPC dan GPC. Yang pertama ada metode prosedur CPC yaitu Common Part Style, yaitu digunakan untuk mengatur jadwal menggunakan Y-matrix dengan 3 tahapan. Yang pertama, mempertimbangkan baris-baris row dalam urutan yang acak. Kedua, memutar row untuk melihat beban kerja minimumnya akan lebih baik atau tidak. Nah, jika lebih baik, maka dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, jika tidak lakukan di iterasi terus-menerus, namun jika tidak memberikan hasil beban kerja minimumnya lebih baik, kita dapat stop iterasi tersebut. Lalu ada prosedur GPC, General Part Cycle, untuk kasus yang lebih kompleks dengan step yaitu yang pertama membagi set of part menjadi beberapa grup, lalu setiap grup itu dilakukan menggunakan prosedur CPC, lalu yang ketiga menggabungkan kembali hasil dari CPC tersebut. Nah, terdapat juga ada batasan yaitu perbedaan antara beban maksimum dan minimum dibatasi oleh jumlah maksimum rasio terhadap ukuran batch, dan juga ada penilaian R-aksen untuk mengukur seberapa baik kinerja dalam pemerataan beban kerja. Terdapat contoh soal yang menggunakan GPC, yaitu terdapat model satu problem. Di sini terdapat data part, ada 5 part, batch size, batch processing time, demand rate, dan opening stock. Nah, step yang pertama adalah menghitung siklus bagian atau TI dengan rumus RI atau batch size per DI atau demand rate. Didapatkan siklus bagian per part adalah 23, 223. Dengan siklus toko, kita hitung kembali yaitu menggunakan T sama dengan LCM 2,3, yaitu terdapat 6 periode. Step 2 dilakukan penyusunan matriks Y. Dapatkan jadwal produksi setiap periode per kolomnya yaitu ada 134, 25, 134, 0, 134, dan 0. Profil beban menjadi 18, 7,5, 18, 0, 25,5, dan 0. Nah, pada data ini load swing itu berada pada antara min 100% hingga plus 122%. Nah, step 3 adalah menghitung CPC 1 dan CPC 2. Jadi di sini adalah membagi kelima part tersebut menjadi 2 grup. Nah, CPC grup 1 dilakukan 3 iterasi, yaitu melakukan rotasi baris pertama, lalu saat dilakukan rotasi baris kedua tidak meningkatkan hasil beban kerjanya menjadi meningkat, sehingga hanya sampai di iterasi ketiga saja untuk sebagai checking. Lalu CPC grup 2 tidak ada perubahan, sehingga didapatkan hasil akhir sebagai berikut. Nah, pada hasil akhir tersebut, load profile-nya ini rata-rata bebannya tetap 11,5, namun rentangnya lebih baik, yaitu berada pada min 22% hingga plus 13%. Kapasitasnya pun lebih efektif dengan terpenuhinya yang lebih efisien. Terdapat beberapa kesimpulan dari paper ini. Yang pertama, batch manufacturing menjadi lebih populer untuk mendorong peningkatan variasi produk. Yang kedua, paper dengan menggunakan model optimasi prioritas preemptive, yaitu untuk meminimalkan biaya penyimpanan yang memiliki waktu siklus pemrosesan yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga, menggunakan kriteria sekunder untuk mengoptimalkan profil beban just in time-nya, yaitu seperti tadi untuk meminimasi beban kerjanya. Lalu yang terakhir adalah solusi dengan rotasi row dengan masalah yang besar menggunakan heuristic method. Berikut merupakan pembagian tugas dari review paper ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.